Selamat bertemu lagi Bapak dan Ibu serta saudara sekalian. Kali ini kita akan lanjutkan yaitu tutorial kita InVivo versi 12, yaitu tentang visualisasi data dengan konsentrasinya atau menunya adalah Mind Map. Baiklah, kita langsung saja masuk ke dalam InVivo kita. Ya, ini adalah InVivo kita. Sebenarnya mind map itu untuk apa sih? Sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia mind map adalah peta pikiran ya. Artinya kita akan membuat suatu skema ya, seperti struktur organisasi yang akan kita rancang gitu berdasarkan pikiran kita. Misalnya kita akan membuat metode penelitian. Nah, berarti ada ya suatu tema yaitu metode penelitian. Nah, di dalam metode penelitian itu kita breakdown lagi. Misalnya ada metode kuantitatif, metode kualitatif begitu. Lalu metode kualitatif kita breakdown lagi dan seterusnya. Nah, itu adalah disebut dengan mind map ya, atau peta pikiran. Nah, sekarang kita mulai saja yaitu dengan mengklik ya, yaitu mind map. Kita di sini ada 3 ya. Ada mind map, project map, dan concept map. Kita mulai dengan mind map dulu. Ya, kita klik mind map, lalu kita ketik katakanlah kesulitan ya. Kesulitan membuat tesis ya, kesulitan ya membuat penelitian. Nah, gitu misalnya ya. Ini adalah terserah, ini adalah salah satu yang akan kita angkat. Lalu kita oke. Iya, kita lihat akan keluar ya suatu gambar oval ya yang warna hijau sekarang ini. Lalu kita ketik ya, yaitu metode kesulitan ya, kesulitan. Kita ketik udah besar aja, kesulitan penelitian ya, kesulitan penelitian. Nah, begitu misalnya ya. Nah, setelah itu kita ingin berpikir kesulitan penelitian itu apa saja sih? Ya, ini adalah peta pikiran kita. Nah, kita klik yaitu disebut dengan child idea ya. Child idea itu artinya adalah anaknya ya. Child idea. Gitu, child idea itu anaknya apa sih gitu ya. Nah, kita akan muncul lagi di sini. Nah, kita bisa ketik ya, katakanlah kesulitan apa sih. Kesulitannya misalnya adalah tentang masalah mencari topik. Nah, berarti kita ketik mencari topik. Mencari topik. Nah, begitu ya. Ini kesulitannya agak kurang ya. Kita betulkan dulu ya. Bisa nggak dibetulkan? Edit? Oh, bisa. Kita edit dulu ya. Nggak enak lah ya, masa kesulitannya kurang N ya. Ya, nah gitu ya. Ya, kesulitan penelitian lalu mencari topik. Nah, selain mencari topik ada juga kan yang lainnya. Nah, kita klik lagi di sini. Kita bisa langsung cari idenya yang di atasnya boleh gitu, atau kita klik kanan lalu kita pilih insert child idea. Mencari topik ya, lalu metode statistik. Nah, metode statistik. Ya, begitu. Nah, sekarang kita sudah dapatkan mind map kita ada 2. Nah, metode statistik tentunya punya juga child ya. Nah, katakanlah kita ingin breakdown ini metode statistik ya. Kita yaitu klik childnya ya, child idenya, katakanlah regresi ya, regresi. Nah, gitu ya, regresi lalu kita ingin tahu juga selain regresi apa saja sih metode statistik ini. Berarti kita balik ke sini lagi ya, balik sini lagi, kita insert lagi sebut yaitu cek kita ya. Kita insert lagi. Nah, begitu ya. Katakanlah Sam.
Nah, begitu ya. Jadi sini kita lihat ya, mind map kita ada kesulitan penelitian, lalu metode statistik katakanlah, yaitu regresi, lalu SEM. Nah, lalu bisa juga yaitu olah data, ya olah data. Mungkin di sini kita ingin juga nih olah datanya kayak apa sih begitu ya. Olah datanya kayak apa? Kita tambahkan lagi sini child idea ya, child idea ya di sini yaitu olah data ya, olah data. Nah, gitu ya. Olah data gitu. Nah, tentunya olah data itu juga kita ingin mencari olah data itu sebetulnya apa sih softwarenya. Nah, kita bisa gunakan ini ya. Oh, berarti bukan itu ya. Bukan itu, kita gunakan softwarenya apa begitu, berarti kita bukan gunakan itu. Ya, kita delete. Ya. Kita punya breakdown ini, berarti kita gunakan insert lagi ya. Insert lagi. Ya, olah data itu adalah misalnya menggunakan NVivo. Nah, gitu ya. NVivo. Lalu yang lainnya adalah kita gunakan katakanlah yaitu Smart PLS. Nah, gitu ya. Smart PLS. Atau mungkin juga kita gunakan SPSS. SPSS. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah itu disebut dengan mind map ya, dari kesulitan penelitian. Mencari topik ya. Nah, mencari topik juga kita bisa lakukan ini. Nah, gini. Bisa kita lakukan ini. Tuh ya. Mencari topik apa? Misalnya dari current issues ya. Current issue. Dia ya. Kita edit dulu labelnya. Current issues ya. Nah, gitu ya. Lalu kita juga bisa menambahkan ya, tapi dari sini kita mulai, lalu kita gunakan sibling idea ya, berarti kita bisa menambahkan lagi. Kita lihat, nah gitu ya, sibling ideas itu adalah kalau kita mengkliknya dari anaknya ya, lalu kita ingin anak yang lain, namanya lah sibling ideas ya, dari jurnal misalnya ya, gitu. Lalu kita juga ingin sibling idea yang lain, misalnya dari materi kuliah. Nah, begitu ya, materi kuliah ya. Ya, jadi kita lihat di sini ada 3 ya, yaitu kesulitan penelitian, mencari topik, olah data, dan metode statistik. Nah, metode statistik di sini ada regresi dan SEM. Sedangkan mencari topik itu bisa Carnisus, jurnal, materi kuliah ya. Sedangkan olah data bisa NVivo, Smart PLS, dan SPSS. Nah, ini adalah yaitu bagaimana peta pikiran kita. Nah, bentuk ini kita bisa rubah ya. Mungkin ini kurang sulit gitu ya, agak sulit dibaca. Kita bisa geser ini dengan menggunakan ini. Tuh ya. Tuh, kita lihat. Ya, ini juga begitu. Nah, ini tahu mana senang ya. Apakah bentuk begini atau bentuk begini. Nah, gitu ya. Oke, nah dari sini baru kita bisa lakukan. Katakanlah kita ingin merekam ya. Rekam seperti biasa, yaitu kita gunakan export map. Ya, export map ya. Export map masuk ke dalam ini kita lihat sini ya, GPG dia, kesulitannya map ya, jadi berarti kita bisa tambahkan ya, kesulitan membuat penelitian ya, tapi dalam bentuk mind map. Nah, begitu. Oke, jadi dia akan masuk ya ke dalam folder kita ya, kita masuk folder kita, bisa kita lihat di sini ya folder kita. Kalau memang kita ingin melihat ya di mana
letaknya begitu ya, letaknya dari mind map tadi ya. Sini mana dia. Nah, ini kesulitan mind map ini dia. Kita lihat. Ya, nah ini adalah bentuk. Nah, kalau bentuk seperti ini kita bisa masukkan ke dalam Word kita. Ya, dalam Word kita untuk ditampilkan begitu untuk di dalam bab 4 ya atau lain-lain. Nah, kalau kita ingin masukkan ya bentuk mind map kita ini ke dalam note, ini juga bisa. Jadi artinya apa? Artinya kita membuat tema baru. Ya, tadi kan kita sudah punya kan tema-tema yang lain kan, katakan seperti note ini. Ini tema-tema kita kan. Kita tinggal gini saja ya, klik saja lalu kita buat yaitu gunakan yaitu ya copy kita gunakan insert. Bukan di sini rupanya. Nah sini ya. Nah ini dia ya, create as not cases begitu ya dia bilang. Jadi kita klik ini lalu kita pilih note ya, lalu oke. Iya. Nah, kita lihat di sini masuk ya. Masuk di sini ininya tuh, mencari topik, metode statistik, olah data, ini masuk gitu sebagai note. Nah, tentunya kalau ingin tahu apa ini kan masih nol isinya ya, masih nol kan isinya. Beda dengan yang ini yang telah kita coding ya gitu. Tapi ini bagaimana ya? Tentunya kita mulai dari awal lagi ya. Kita keluarkan yaitu wawancaranya, lalu kita drag lagi gitu. Akhirnya kita dapatkan yaitu mind map yang kita maksudkan. Nah, demikian dulu ya untuk mind map ya. Mudah-mudahan ini akan menambah wawasan penggunaan kita dalam software NVivo 12 ini. Sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya.